dan inovasi merupakan langkah pendorong kemajuan suatu bangsa. Sejak tahun 2008, Kompas konsisten memberikan apresiasi atas inovasi dan dedikasi para ilmuwan melalui penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas. Sebuah penghargaan bagi mereka yang telah memberikan pencerahan dan wawasan kritis dalam mencari solusi permasalahan bangsa Indonesia. Melalui penghargaan cendekiawan berdedikasi Kompas ini, semoga pengabdian para cendekiawan bisa mendorong terwujudnya mercusuar pengetahuan yang memajukan Indonesia. Ini saatnya kita simak beragam cerita menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Kalimantan Barat. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Sucia Lucinda dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat siang Suci, ada cerita menarik apa dari Biro Kompas TV Kalimantan Barat untuk Kompas siang hari ini? Ya, Imran. Dari Biro Kompas Kalimantan Barat menyajikan dua informasi menarik dalam Cerita Nusantara pada siang kali ini. Informasi yang pertama, Imran, pertunjukan musik tiup di atas sampan digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain lebih dekat dengan masyarakat, pertunjukan ini juga mengingatkan tentang sejarah sungai dan melestarikan alat musik tradisional. Jika biasanya musik tradisi ditampilkan pada acara atau ruang tertentu, namun berbeda dengan yang satu ini. Memperingati 10 tahun Balantuman Ensemble, yakni sebuah organisasi yang berfokus pada musik tradisi, digelar festival bernama HB Fest. Satu di antara rangkaian dengan akses kepada masyarakat secara terbuka, yakni pertunjukan musik tradisional di atas sampan Sungai Jawi. Festival perdana Balantuman ini berkolaborasi dengan musisi, seniman dan komunitas seni lainnya, salah satunya Tanjidor Sumber Rejeki yang bermain alat musik tiup besi di atas sampan. Selain agar lebih dekat dengan masyarakat, pertunjukan ini juga untuk mengingatkan tentang sejarah sungai sebagai identitas kota dan melestarikan alat musik tradisional. Ya, ini pembukaan dari rangkaian HB Fest. HB itu artinya sahutan dalam bahasa Kaya. Saya memaknai sahutan itu sebagai bentuk kolektif komunal gitu kan. Kemudian dihadirkanlah beberapa teman-teman bermain nada-nada panjang dengan trompet, saling sahut menyaut gitu kan. Nah, ini bentuknya untuk merayakan gitu kan. Merayakan sungai sebagai identitas kita dan identitas kota kita gitu kan. Salah satu warga, Jovanka, mengaku baru pertama kali melihat festival yang unik, menarik dan melokal yang dekat dengan masyarakat seperti ini. Menurut pengalaman saya pribadi, ini adalah festival yang pertama kali saya lihat ataupun mungkin saya tonton di khususnya di Kota Pontianak. Suatu pertunjukan yang sifatnya melokal, membawa kebudayaan yang sangat dekat dan lekat dengan warga sekitar. Khususnya mungkin di Sungai Jawi yang mungkin sekarang sangat sudah jarang ya seperti kegiatan-kegiatan yang diadakan di Sungai Jawi. Sementara itu, Ketua Tanjidor Sumber Rejeki, Ureveri, menyebut pertunjukan seperti ini memberikan ruang bagi para seniman dan musisi lokal untuk mengekspresikan bakat. Semuanya ini alumni FKIPTAN lah, prodi seni tari dan musik dulunya, sekarang seni pertunjukan. Sebagai anak muda tentulah pengen budaya kita tidak punah. Tidak hanya pertunjukan musik, berbagai rangkaian pertunjukan dan karya-karya Balantuman serta seniman dan musisi lainnya juga digelar pada HB Festival seperti pemutaran film budaya, pameran instalasi bunyi atau instrumen musik, lokakarya, diskusi, dan pertunjukan karya-karya baru lainnya. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, informasi selanjutnya saudara, atraksi tatung digelar di sebuah kelenteng di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kegiatan ini untuk melestarikan dan mengenalkan tradisi tatung kepada generasi muda.
Lebih dari 60 tatung beratraksi di Klenteng Koenam Pakung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya untuk memeriahkan ulang tahun ke-21 Klenteng tersebut. Uniknya, para tatung ini kebanyakan anak muda yang tertarik melestarikan tradisi tatung selain karena faktor keturunan. Satu di antara tatung muda, Fani mengaku senang melanjutkan tradisi tatung di keluarganya. Fani mengaku sudah 3 tahun terakhir menjadi tatung. Karena saya tertarik untuk melestarikan budaya tatung. Berapa lama latihan? 3 tahun. Udah sering nampil di mana aja deh? Di Tanjung Kramat, di Kakap. Hanya untuk melestarikan budaya ini aja sih. Sementara itu, Santo Teja yang sudah 22 tahun menjadi tatung mengaku senang dengan minat anak muda melestarikan tradisi tatung. Santo Teja juga menyebut sebelum menjadi tatung, seseorang harus mengikuti ritual, menjaga kebersihan diri dan hati, serta vegetarian atau tidak memakan daging. Ya, jadi kalau setiap tatung kita terutamanya mau ritual dulu. Segala macam sesajian kita baru boleh ritualkan tatung gitu. Oh, itu dari leluhur kita, Pak. Itu mesti harus puasa dulu. Itu mesti puasa dulu, habis puasa berapa hari kalau mau ritual tatung itu mesti dijalankan, Pak. Oh, kalau menurut saya sih itu nggak apa-apa, Pak. Ya, biar lestari budaya kita makin maju dan tambah besar, khususnya di Kuburaya. Konsepnya ini jiwa muda nih udah makin banyak dia melestarikan budaya kita. Tahun ini kayaknya ternyata lebih banyak anak muda nih, Pak. Iya, betul. Kenapa, Pak? Ini kan keturunan. Ya mungkin dari keturunan mereka seperti itu. Selain atraksi tatung dan barongsai, juga digelar lelang barang. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya, saudara, demikian cerita Nusantara dari Kota Seribu Kelenteng Singkawang bersama saya, Sucia Lucinda, dan kameramen Nasruddin. Imron. Baik, itu tadi cerita menarik yang disampaikan dari Biro Kompas TV Kalimantan Barat oleh jurnalis Kompas TV Sucia Lucinda dan juru kamera Muhammad Nasruddin. Terima kasih rekan-rekan.